Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Salatu wassalamu ala man nasahu dinahu adyanal kufrati wattalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. La yaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para kiai beserta jajarannya, para asatidah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atbat tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan membahas kitab permasalahan-permasalahan atau fadilah-fadilah yang ada di dalam kitab ini, Kitab Durratun Nasihin, yang mudah-mudahan memberikan nasihat untuk kita semuanya, menjadi wasilah termotivasi kita semuanya terdorong untuk berlomba-lomba melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-majlisul awal, majlis yang pertama fi fadilati syahri Ramadan, di dalam menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Karena tinggal menghitung hari, mudah-mudahan
umur kita bisa sampai ya di bulan suci Ramadan, yang dimana insyaallah syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu baginda Rasul mengatakan syahrul ummati, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Ini bulan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas pada kesempatan kali ini saya akan kita bahas sama-sama tentang masalah keutamaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan tarkibannya, susunannya bisa menjadi mubtada, khabarnya lafaz setelahnya yaitu yang dibuang dalikum syahrul Ramadan, atau menjadi badal daripada lafaz as-siyam. Kutiba alaikumus siyam, siyam syahrul Ramadan. Kutiba alaikumus siyamu, siyamu syahrul Ramadan ya. Ini jadi badal daripada kata siyam. Atau juga bisa dibaca nasab syahrul Ramadan, menyimpan lafaz sumu syahrul Ramadan, atau menjadi maf'ul bih wa antasumu syahrul Ramadan, atau jadi badal daripada ayyam ma'dudah, ayyam ma'dudah. Maka itu beda-beda cara membaca. Yang penting kita tahu kedudukannya jadi apa, jangan asal baca. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu gitu ya. Alladzi unzila fihil Qur'an. Alladzi, bulan Ramadan, unzila diturunkan, fihi di dalamnya, apa? Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ai ibtada'u fihi inzalu, maksudnya pertama kali di bulan Ramadan itu diturunkannya seluruh Al-Qur'an, seluruhnya. Wa kana dzalika Lailatul Qadar, yaitu terjadi pada malam Al-Qadar. Itu ya, kita suka menyebutnya malam Lailatul Qadar. Itu pemborosan sebenarnya gitu. Malam Lailah itu malam lagi itu. malam Qadar. Lailatul Qadar itu malam Al-Qadar gitu. Nah, cuma kita sudah jadi istilah gitu ya. Malam Lailatul Qadar. Nah, mangga lah. Tidak jadi masalah sebenarnya. Ternyata unzila bihi itu jumlah satu jumlah. Jadi 30 juz itu langsung semuanya Allah turunkan ila sama'id dunya, itu ya, ke langit dunia dari Baitul Izzah. Ya, summa nuzila munajjaman ilal ar, kemudian diturunkannya secara
cicil, ya, ilal ardi ke bumi, diturunkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya itu secara dicicil. Jadi enggak seluruhnya langsung 30 juz. Itu ya, masyaallah. Jadi dituntut gitu, dicicil. Au unzila bisyanihi Al-Qur'an. Bagaimana tingkahnya Al-Qur'an itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Bagaimana kejadian yang terjadi pada saat itu. Ya, makanya itu sampai berapa tahun ya? 22 tahun itu. Atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Jadi lama gitu ya. Jadi enggak serta merta langsung. Enggak, jadi dicicil. Wa anin Nabi alaihi salatu wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, nuzilat suhubu Ibrahim alaihi salatu wasallam awal lailat min Ramadan. Ternyata bukan hanya Al-Qur'an saja yang diturunkan pada bulan Ramadan. Ternyata pada bulan Ramadan itu ternyata diturunkan seluruh kitab. Ya, jadi seluruh kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda baginda Rasul ini, nuzilat suhub Ibrahim. Diturunkan suhubnya Nabi Ibrahim. Suhubnya Nabi Ibrahim itu awal lailah min Ramadan. Malam pertama di bulan Ramadan. Ya, pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi penandaan Ramadan itu sebenarnya bukan hanya pada masa baginda Rasul gitu. Dulu juga sudah ada. Dan ini Ramadan itu sangat mulia. Kenapa? Karena bulan diturunkannya bukan hanya kitab Al-Quran, tetapi juga kitab-kitab yang lain. Nah, diantaranya suhub Nabi Ibrahim itu awal pertama ya di bulan, malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sitti min Ramadan. Tuh, diturunkannya kitab Taurat, nah itu pada malam ke-6 min Ramadan di bulan Ramadan. Wal Injil, terus wa unzilatil Injil, Injil diturunkannya li salas asyarata, jadi pada malam ke-13 itu ya di bulan Ramadan. Ini disusunnya dari awal dulu ya, dari awal sampai akhir. Wazabur, kitab Zabur li samani asyrata min Ramadan, diturunkannya pada malam ke-18 di bulan Ramadan. Itu ya 18 malam 18. Kemudian wal Quran li arba'i wa ishrina. Nah, kalau Al-Qur'an diturunkannya pada malam ke-24 di sini Mbak ya. Nanti ada beda-beda lagi ya pendapat-pendapat para ulama ini mengambil pada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Itu ya, jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam ke-24 di sini begitu. Itu ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu 2 kali turun ya. Itu dari Baitul Izzah secara langsung 30 juz. Nah, nanti dari Baitul Izzah ke langit pertama, dari langit pertama nanti ke bumi. Nah, itu 2 kali prosesnya gitu. 2 kali sampai 3 kali dari Allah kepada siapa? Malaikat Jibril, disimpan di Baitul Izzah. Dibawa lagi turun lagi ke mana? Ke langit pertama. Nah, dari langit pertama baru diturunkan ke bumi. Itu seperti itu. Jadi enggak langsung gitu ya, enggak secara langsung. Hudal linnas
Al-Quran itu menjadi petunjuk gitu ya, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatan, penjelas, minal huda wal furqan, dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Al-Quran itu menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, hak dan batil. Ay unzila bihi wa huwa hidayatullah linnas, itu ya, menjadi hidayah Allah untuk manusia. Makanya jangan jauh-jauh kita dari Al-Quran, karena sekarang orang kafir sedang menjauhkan kita dari Al-Quran dengan alatnya yang canggih. Dengan alatnya yang canggih yang membuat kita terpana, heran, segala macam ada. Sehingga kita jarang sekali memegang Al-Quran, bahkan nunggu bulan suci Ramadan baru megang lagi. Setahun itu pada bulannya bulan Ramadan saja. Auzubillah summa na'udzubillah. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, tidak pernah di bulan Ramadan pun memegang Al-Quran. Ya Allah, kenapa? Orang bisa mocone gitu ya, caranya gak bisa. Insyaallah. Sedih ya Pak? Sedih ya, insyaallah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah selalu meridainya, sesungguhnya beliau pernah berkata, qala alaihi salatu wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, raghima an purajulin ay li haqqihi dhullun wa hiqarah. Raghima an purajulin, seorang laki-laki itu akan hina gitu ya, akan menjadi orang yang rendah. Dzukirtu indahu walam yusalli alayya, ketika namaku atau ketika aku disebutkan di depannya, walam yusalli alayya, sedangkan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Masya Allah. Ini ya, jadi orang tersebut akan hina, akan menjadi orang yang rendah gitu. Ketika nama baginda Rasul disebutkan, dia tidak mau bersolawat. Ininya, nih. Atau dalam hadis yang lain, paling koret-koretnya orang yang koret itu, paling pedit-peditnya orang yang pedit gitu. Ketika di depannya disebutkan namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Masya Allah. Paling pelit ya teman kita. Iya, Masya Allah. Waragiman purajulin, dan kerugian bagi seorang laki-laki, kehinaan, kerendahan bagi seorang laki-laki, indahu abwah au ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihi ma'amalan yadhulu bisababihil jannata. Masya Allah. Kerugian bagi seorang laki-laki yang dimana dia masih memiliki kedua orang tua atau masih mempunyai salah satunya, falam ya'mal fi haqqihima, dia tidak melakukan atau memenuhi hak keduanya, dan juga tidak bisa mengamalkan amalan yang bisa memasukkan kedua orang tuanya itu ke dalam surga, disebabkan oleh amal yang dia lakukan. Nah itu kerugian ya, kehinaan bagi seorang laki-laki. Kita tidak bisa memenuhi hak daripada orang tua kita kalau yang masih ada, insyaallah. Waragiman purajulin, dan kerugian, kehinaan, kerendahan bagi seorang laki-laki. Dahola alaihi Ramadan, telah masuk bulan Ramadan, wa tamma Ramadan, telah sempurna bulan Ramadan, habis bulan Ramadan,
qabla ayyub farolah, sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi ketika masuk dosanya belum diampuni, sudah habis bulan Ramadan juga dosanya belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal persiapan kita di bulan Rajab kemarin, Rajab Sya'ban, sering disebutkan bahwasanya kita banyakin permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita masuk nanti bulan Ramadan kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan bersih, dan nanti setelah habis bulan Ramadan kita juga bisa kembali dalam keadaan suci. Minal aidin wal faid, itu maksudnya kita kembali daripada kebersihan, jadi suci lagi gitu, karena kita masuk di bulan suci. Masya Allah. Dia ini masih ada nih beberapa hari lagi yang masih belum bertaubat, ya cepat-cepat buru-buru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kerugian baginya itu ya, dan dia menjadi orang yang hina, dia menjadi orang yang rendah ketika masuk bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian habis bulan Ramadan dia pula tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, rugi itu Pak. Dia rugi. Kenapa? Li'anna Ramadana syahru rahmah wa maghfiratu minallahi ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang, juga syahrul maghfirah. Bulan Ramadan merupakan bulan ampunan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita tidak bisa mempergunakan, menyia-nyiakan, artinya menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, insyaallah berlalu begitu saja, Masya Allah, maka rugi kita. Fa illam yughfar lahu fi fa huwa maghmun. Itu ya, Masya Allah, karena orang yang tidak dimaafkan, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan, fa huwa maghbun, maka orang tersebut adalah termasuk golongan orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terkena tipu. Insyaallah dikumpulkannya uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Biar apa? Biar bisa mudik gitu. Mudiknya dilarang dia. Itu Masya Allah, dikumpulin gitu. Kenapa? Karena mau pulang kampung. Kenapa mau pulang kampung? Biasa kalau pulang kampung diantaranya bukan silaturahmi lagi, jadi saling pamer kekayaan biasanya. Kan gagah gitu ya kalau pulang bawa mobil, wih, mobil apa nih yang bagusnya? Ya, mobil rental. Kan gitu ya. Alhamdulillah saya mau udah punya mobil ini, kamu punya, oh kan gitu biasanya gitu. Iya biasanya di sana. Kalau di Planet Mars mah gitu. Jadi antara keluarga teh saling pamer kekayaan, insyaallah. Nauzubillah summa na'udzubillah, masyaallah gitu ya. Tetapi dia tidak memperhatikan apakah dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia itu sudah kembali lagi kepada sucian gitu ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan, memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita kembali lagi kepada fitrah, kepada suci kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Warwiya anhu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan pula dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, man shalla alaihi yaumal jum'ah, kemarin barang siapa yang bersolat kepadaku pada hari Jumat, berapa? Mi'ata marrah, 100 kali. Kemarin berapa nih salatnya? Alhamdulillah lebih dari 100 Ustaz gitu. 1000, alhamdulillah. Ja'a yaumal qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat, wa mahu nurun,
dan dia disertai dengan cahaya. Itu ya. Karena umat baginda Rasul itu akan berbeda dengan umat-umat yang lain. Dia umat baginda Rasul itu adalah umat yang nanti akan datang pada hari kiamat dengan apa? Dengan wajah yang berbeda dengan yang lain. Apa? Penuh dengan cahaya. Bagaimana katanya kalau umat Rasul melempem, poek gitu ya, gelap, gak ada cahaya. Yang bukan umat Rasul sama gitu. Kenapa? Nah, karena wajahnya min asaril wudu. Kenapa? Karena sering dibasuh dengan air wudu. Di sana nanti bercahaya, Pak. Tangan guril muhazzali, tangan dan kakinya itu akan bercahaya, wajahnya akan bersinar. Sampai malaikat pernah gitu ya menyetop nih, di stop dulu. Ini umat siapa ini? Jadi ya, kamu umat siapa? Karena wajahmu gitu, masya Allah. Itu sangat bercahaya. Kami dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Untung Pak gitu. Apalagi datang ke masjidnya gitunya, itu sebelum adzan. Itu ya, sebelum adzan sudah di masjid, sudah sholat sunnah, sudah salawat gitu ya, nunggu azan. Bukan azan yang nunggu kita. Kita yang nunggu azan, kebaliknya. Allahu Akbar, ini kelakuan siapa ya? Kelakuan yang ngomongnya kayak ya Allah. Seharusnya gitu. Kenapa? Nanti dibedakan, umat Rasul juga nanti akan berbeda cahayanya. Jadi kalau datangnya sebelum adzan, sudah ada di masjid nih, maka cahayanya itu akan seperti asyams, kan seperti cahaya matahari. Terang banget. Nah, ada lagi yang datangnya itu pas adzan gitu ya. Itu ya, pas-pasan adzan. Itu sudah datang ke masjid pas adzan nih. Oh, berarti nanti wajahnya seperti bulan. Itu ya, cahaya bulan pada malam bulan purnama. Nah, setelah itu seperti apa? Seperti bintang dan seterusnya gitu. Nah, yang gelap itu ya, kadang gelap tik tik gitu. Berarti itu nunggu komat biasanya gitu. yang kelip-kelipan gitu ya Allah. Nah, yang gelap banget yaitu masbuk biasanya gitu. Masbuker biasanya gitu. Ya Allah gitu ya. Makanya beda umat baginda Rasul itu akan beda sekali dengan umat-umat yang lain. Tuh hari Jumat ya 100 bakal datang pada hari kiamat dengan membawa cahaya. Bahkan baginda Rasul mengatakan lau kusimat dalikan nur bainal khalaiqi kullihim lawasa'ahum. Seandainya cahayanya itu dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, semuanya akan kebagian. Berarti cahayanya terang banget itu ya. Masya Allah. Itu ya, untung orang-orang yang senang bersolawat. Rugi bagi orang-orang yang tidak senang bersolawat. Itu ya, banyakin Pak solawat ya, Insya Allah. Kenapa? Karena solawat mah nggak ada istilah apa ya, nggak ada istilah perboden gitu solawat mah. Kalau doa nih, kita doa ya itu mah bagaimana persyaratannya gitu, harus memenuhi persyaratan gitu. Nah, kalau sholawat beda, langsung nembus gitu ya. Makanya bagaimana sih caranya supaya doa kita itu diijabah, dikabul Allah, dibungkus dengan sholawat gitu ya. Paketnya itu pakai paket sholawat. Ya Allah, itu mah apa lewat sensoran itu mah, gak disensor itu langsung. Nah, kalau doa kita ini, model kita yang ngedoa itu nengtok lagi gitu ya, mantul lagi doanya, niban ke kepala kita biasanya gitu. Kenapa sih doa kita nggak diijabah? Kenapa? Ternyata belum dari apa? Dari badan kita ternyata banyak makan makanan yang haram tuh, Masya Allah, atau makanan yang subhat kan gitu ya. Subhat itu belum jelas, abu-abu. Subhat itu ya abu-abu. Ini halal apa haram gitu.
Kita nggak tahu halal dan haramnya situ. Itu masuknya ke subhat. Itu yang doyan masuk ke perut kita. Ya Allah, yang kita berikan kepada anak dan istri kita, pantesan istri kita ngelawan, yang ngebantah. Anak kita sama diomongin tuh, ya Allah. Beda anak-anak itu. Ternyata apa? Sering kita kasih makanan yang abu-abu itu. Iya, nggak jelas halal dan haramnya. Masya Allah, gitu ya. Nah itu kan belum mulut kita nih. Kerjaannya doyannya apa, ngomongin orang, itu ya. Sering ngomongin orang, mitnah orang, ngehasudin, ngezalimin orang. Ya Allah, doa-doa juga mintul. Apa sih mintul tuh? Nggak tajam itu ya, Masya Allah. Itu dipending, doanya itu dipending. Ke atas enggak, ke bawah enggak, tengah-tengah aja gitu. Ya Allah, gak nyampe-nyampe. Ya Allah, itu ya. Tapi beda dengan sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Itu Bu ya Bu, banyakin sholawat Bu. Ya itu. Zubdatul Wa'idin wa anin Nabi alaihi salatu wasallam. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, sungguhnya beliau pernah bersabda, man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa yang senang ya dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron. Ini masyhur nih, hadis masyhur. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya ala niron, tersentuh api neraka. Itu baru senang saja, Pak. Itu ya, senang datangnya bulan Ramadan. Senang gak kita? Ini mau sebentar lagi bulan Ramadan. Senang Ustaz, alhamdulillah. Itu ya, Masya Allah. Segala macam persiapan sudah siap. Sudah siap belum? Persiapan sudah. Gitu kan bahasanya, kita akan kedatangan tamu, berarti harus apa? Harus sedia gitu kan. Segala macam kita persiapkan. Itu harus persiapan ya. Ikan kita sudah persiapan dari sejak bulan Rajab, kita udah persiapan nih. Itu ya, badan kita udah bersih tuh. Kalbu kita tinggal masuk nanti bulan Ramadan itu ya. Makanya apa? Karena badan dan batin kita itu sudah bersih, nanti tinggal ruhnya yang bersih nanti di bulan suci Ramadan. Makanya ketika habis bulan Ramadan kita kembali kepada suci. Qala alaihi salatu wasallam, idza kana awwalul lailah min Ramadan, yaqulullahu ta'ala, idza kana awwalul lailah min Ramadan, ketika datang malam pertama nih ya, malam pertama di bulan Ramadan. Sekarang malam pertamanya malam apa? Malam Selasa. Ini udah pinter banget, sudah tahu ya. Ya Allah, kita saja belum tahu nih awalnya itu hari apa gitu. Kenapa? Karena ada hisab gitu ya, ada ru'yat. Itu sama guru juga ada dua gitu. Ada yang hisab itu pakainya perhitungan, ada juga ru'yat. Kalau ru'yat, nah itu dengan cara melihat hilal gitu. Ya, kalau udah dapat baru menentukan bahwa besok itu tanggal 1 Ramadan itu. Cuma susah biasanya gitu, nggak dapat biasanya gitu. Jadi kalau nggak dapat ya disempurnakan, berarti tanggalnya 30. 29 berarti hari apa? Senin ya. Nah kalau itu belum dapat, ini yang ruqyat nih ya. Kalau itu nggak dapat berarti disempurnakan jadi 30 hari Selasa. Berarti puasanya hari Rabu. Gitu. Jadi itu konsekuensi daripada ru'yat itu. Kalau nggak dapat di sana. Tapi kalau ada yang
ngelihat hilal gitu, seorang pun gitu, itu ya berarti sudah jatuh, berarti hari apa? Hari Selasa gitu maksudnya. Mudah-mudahan nggak goem gitu ya, kelihatan jelas gitu. Jadi cepet-cepet kita berpuasa kan gitu kan kita banyak. Kalau ibadah tuh pengen cepet-cepet ya, Masya Allah. Dan beresnya juga pengennya cepet, kan gitu biasa. Iya, kita sebelum datang Ramadan ditunggu-tunggu sekali, ya Allah, sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Udah sampai di bulan Ramadan, mau ngapain ya? Quran belum di apa? Ditoel-toel gitunya. Ya Allah, ke masjid masih belang bentong kene. Gitu ya, Masya Allah. Mau apa gitu datang bulan Ramadan gitu ya. Masya Allah, hampir terus itu sampai akhir bulan Ramadan. Biasanya nih ketika sudah masuk bulan Ramadan, nah yang ditunggu-tunggu apa? Lebaran. Iya, biasanya lebaran, Masya Allah. Gitu kita mah. Kalau makhluk yang lain sedih kalau ditinggal Ramadan. Kalau kita senang kita mah. Ya. Ya Allah, bumi dan langit itu menangis gitu beserta makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena ditinggal lagi oleh bulan yang mulia, bulan yang suci. Itu kalau kita umat manusia senang banget gitu. Alhamdulillah terawih beres itu biasanya gitu. Alhamdulillah dapat THR yang dapat yang enggak gitu. Bagaimana nasibnya aja lah. Allahu Akbar. Nah, di mana datang malam pertama di bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nih berkata ya, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Barang siapa yang cinta kepadaku maka aku akan sangat mencintainya. Tuh. Wa man dzalladzi yutlibuna fanutlibu. Barang siapa yang suka mencari aku, nah maka aku akan mencarinya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfirullah bihurmati Ramadan. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya bihurmati Ramadan, dengan kehormatan bulan suci Ramadan. Masya Allah, gitunya. Di bulan-bulan yang lain enggak seperti itu Allah, tapi pas awal bulan Ramadan Allah seperti itu. Itu ya, ya Allah. Nah, maka kita ini harus apa? Mencari ridha Allah. Yang dicari itu hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita memohon kepada Allah, memohon ampunan. Kemudian bayamurullahu ta'ala, Allah memerintahkan al-kiramal katibin, malaikat kiramal katibin fi syahri Ramadan. Ini tukang nulis amal ya. Allah nyuruh malaikat kiramal katibin pada bulan suci Ramadan ayat tubulahumul hasanat. Gitu ya, supaya mereka itu mencatat itu umat yang berpuasa di bulan Ramadan itu lahumul hasanat, kebaikan yang sangat banyak. Wala yaktubu alaihimus sayiat, gak boleh ditulis amal-amal buruk gitunya. Beda baik we gitu ditulis nanti gitu di bulan suci. Masya Allah, keburukan nggak ditulis tuh, enak kan? Enak ya. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Dosa-dosa yang telah lalu Allah perintahkan buat dihapus. Untung Pak, insyaallah. Makanya seandainya kita ya tahu fadilah keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, pasti kita itu menginginkan setahun penuh itu semuanya jadinya Ramadan. Pengen puasa setahun penuh gitu. Masya Allah, kalau tahu. Kebanyakannya tahu apa enggak tahu? Enggak tahu. Ya, Masya Allah. Makanya kalau udah masuk, sebelum masuk diharap-harap, kalau udah masuk
pengen buru cepet-cepet beres biasanya gitu. Insyaallah. Ruhiya anasu wa Ibrahim alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan manfaatnya tambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Insyaallah kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan umur yang panjang, ma'al berkah, sehat walafiat, juga mudah-mudahan keadaan pandemi mudah-mudahan cepat beres lah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah pada bulan suci Ramadan dalam keadaan aman, tentram, damai dan khusyuk. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan rahmatnya untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan jalan keluar solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.